Selamat siang teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Winnie Evenita Sialagan dari kelas AK201. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu tentang konsep diri atau self-concept sebagai fondasi kesehatan mental dan perilaku sosial. Di tengah tekanan akademik dan sosial yang kita hadapi setiap hari, memahami dan membangun konsep diri yang positif menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan mental dan membentuk perilaku sosial yang sehat. Mari kita telaah bersama bagaimana konsep diri mempengaruhi cara kita berpikir dan merasa dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Konsep diri sebagai fondasi kesehatan mental remaja dan mahasiswa. Dalam era modern yang penuh tekanan sosial dan tuntutan akademik, kesehatan mental menjadi isu yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Salah satu faktor kunci yang berperan dalam membentuk dan menjaga kesehatan mental adalah konsep diri atau self-concept. Konsep diri merujuk pada cara seseorang memandang, menilai, dan memahami dirinya sendiri, baik dari segi fisik, emosional, maupun sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Syuhada Oktoriva dari Universitas Negeri Jakarta menunjukkan bahwa remaja dengan konsep diri positif cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Dalam penelitiannya, ia mengungkapkan alat ukur Personal Concept atau PSC dan Mental Health Inventory atau MHI 18 untuk mengidentifikasi hubungan antara kedua variabel tersebut. Hasilnya memperkuat gagasan bahwa persepsi diri terhadap diri sendiri dapat meningkatkan daya tahan terhadap stres dan tekanan lingkungan. Hal serupa juga diungkapkan dalam karya tulis ilmiah oleh Andian Dwi Pratiwi yang menyoroti pentingnya konsep diri dalam membentuk stabilitas emosional remaja. Ia menekankan bahwa dukungan sosial dan edukasi yang tepat dapat membantu remaja mengenali potensi diri mereka, sehingga mampu membangun citra diri yang sehat dan realistis. Lebih lanjut, jurnal dari lembaga kita memperluas pembahasan ini ke ranah mahasiswa. Dalam jurnal tersebut, konsep diri dipandang sebagai prediktor kesehatan mental yang berarti bahwa kualitas konsep diri seseorang dapat digunakan untuk memperkirakan potensi masalah psikologis di masa depan. Mahasiswa yang memiliki konsep diri yang kuat lebih mampu memahami tantangan akademik dan sosial, serta menunjukkan ketahanan mental yang lebih tinggi. Dari ketiga sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep diri bukan hanya sekedar persepsi pribadi, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam menjaga keseimbangan mental. Oleh karena itu, membangun konsep diri yang positif sejak usia dini menjadi langkah strategis dalam mencegah gangguan kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup individu. Selanjutnya mari kita membahas tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan konsep diri atau self-concept ini. Studi pertama dilakukan terhadap seorang siswa SMA yang terdaftar di SMA Mujahidin, Pontianak, menunjukkan bagaimana konsep diri negatif dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Siswa tersebut mengalami gangguan penglihatan yang berdampak pada kepercayaan dirinya dan kemampuan belajar. Selain itu, ia juga menunjukkan kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial, menjadi pendiam, dan kurang aktif dalam berinteraksi. Peneliti ini menemukan bahwa faktor psikologis seperti pemikiran negatif dan emosi yang tidak stabil, serta faktor sosiologis seperti kurangnya dukungan sosial, berkontribusi besar terhadap terbentuknya konsep diri yang negatif ini. Pendekatan konseling menjadi solusi utama dalam membantu siswi ini untuk membangun kembali kepercayaan dirinya dan memperbaiki interaksi sosialnya. Studi ini menegaskan bahwa konsep diri bukan hanya soal persepsi diri, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi fisik dan lingkungan sosial.
Nah, studi kedua dilakukan di SMA Gajah Mada, Medan, yang memperkuat pentingnya konsep diri dalam bagian pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antara konsep diri dan motivasi belajar pada 63 siswa. Hasilnya menunjukkan korelasi positif yang signifikan di mana siswa dengan konsep diri yang tinggi cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih kuat. Mereka lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan akademis dan memiliki semangat untuk mencapai tujuan pendidikannya. Nah, sebaliknya terjadi ke siswa-siswa dengan konsep diri yang rendah menunjukkan penurunan semangat belajar dan cenderung menghindari tantangan. Penelitian ini memberikan bukti bahwa membangun konsep diri yang positif sejak dini dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi siswa. Hal ini juga menunjukkan bahwa intervensi psikologis dalam dunia pendidikan sangatlah penting untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, studi ketiga yang dilakukan di komunitas Language of Cultural Engagement yang ada di Medan, menyoroti hubungan antara konsep diri dan kemampuan komunikasi interpersonal. Dari 8 orang komunitas yang diteliti, 7 diantaranya memiliki konsep diri positif yang tercermin dalam sikap terbuka, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Satu individu dengan konsep diri negatif menunjukkan kecenderungan tertutup dan kurang percaya diri dalam berinteraksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep diri sangat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan membangun hubungan sosial. Individu dengan konsep diri positif lebih mudah diterima dalam lingkungan sosial dan mampu mengekspresikan diri dengan lebih efektif. Sebaliknya, konsep diri negatif dapat menjadi penghalang dalam membangun relasi yang sehat. Ketiga studi ini telah secara keseluruhan menegaskan bahwa konsep diri adalah elemen kunci dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi aspek psikologis, akademik, dan sosial secara lebih mendalam. Oke, kita udah membahas tadi pengertian tentang konsep diri atau self-concept, beberapa pengertiannya, dan penelitian yang dilakukan terkait dengan konsep diri. Selanjutnya, mungkin saya akan bahas sedikit tentang diri saya. Saya ada beberapa konsep diri saya yang positif dan ada juga yang negatif. Seperti konsep diri positif dulu ya. Saya adalah orang yang bisa menguasai semua pekerjaan atau hobi yang saya mau apabila saya bertekad ingin menguasainya. Jika saya ingin mempelajari hal yang baru, saya akan tekun dan berkomitmen dalam proses pembelajarannya. Saya juga memiliki kemampuan fokus yang cukup kuat dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Apabila saya memiliki keyakinan tentang suatu nilai kehidupan, saya akan berpegang teguh tentang nilai tersebut tanpa malu mengakui nilai tersebut di hadapan lingkungan saya. Saya juga seorang pendengar yang cukup baik dan selalu berusaha memahami perspektif orang lain. Saya berusaha menawarkan solusi dan bantuan kepada teman saya jika teman saya yang bercerita kepada saya. Saya berusaha untuk mengembangkan diri sendiri secara fisik dan emosional. Nah, ada konsep diri negatif saya, yaitu saya terlalu fokus dalam pemikiran diri saya sendiri dan merasa bahwa perspektif saya adalah yang benar. Saya lupa bahwa setiap manusia memiliki perspektif sendiri dan setiap perspektif benar menurut masing-masing. Saya sering hanya fokus mempelajari hal-hal yang saya minati. Hal-hal yang tidak saya minati tidak pernah saya pelajari, atau sangat sedikit saya menaruh minat untuk bahkan mengenal hal-hal yang menurut saya tidak penting. Membuat pengetahuan saya sangat rendah dalam beberapa bidang yang mungkin itu penting untuk kehidupan sosial atau kadang pekerjaan saya. Yang berikutnya, saya sering bersifat keras kepada diri saya sendiri. Saya memaksa diri saya untuk memenuhi ekspektasi tinggi yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri. Hal ini membuat saya sulit untuk merubah diri dan menerima kritikan dari orang lain. Dan yang terakhir, saya sering menganggap bahwa hidup di dunia ini sendiri dan
orang lain tidak terlalu suka dengan saya. Saya sering menganggap keberadaan manusia lain sebagai ancaman. Nah, saya ada beberapa hal yang saya suka. Saya suka membaca, mendengarkan musik seperti itu, dan di kehidupan saya juga banyak orang yang memberi pengaruh. Tapi ya begitulah, konsep diri negatif itu adalah hal-hal yang sampai sekarang masih saya pelajari untuk saya ubah ke konsep diri yang lebih positif agar saya dapat lebih berkembang lagi ke depannya sebagai seorang manusia. Karena seorang manusia juga tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna, pasti ada hal yang dia kurang dan hal yang dia lebih dalam satu hal. Selanjutnya kita bicara tentang solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengubah konsep diri negatif menjadi positif. Mengubah konsep diri negatif menjadi positif bukanlah proses yang instan, tetapi sangat mungkin dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang konsisten. Individu dengan konsep diri negatif sering sekali terjebak dalam pola pikir yang merendahkan diri sendiri, sehingga membutuhkan bantuan untuk melihat potensi dan nilai yang mereka miliki. Berikut, saya akan membicarakan tentang cara-cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memberikan dukungan emosional dan validasi. Seseorang dengan konsep diri negatif sering merasa tidak berharga. Memberikan dukungan emosional, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memvalidasi perasaan mereka dapat membantu membangun rasa aman dan kepercayaan diri. Contohnya dengan mengatakan hal-hal positif seperti, "Kamu punya kemampuan yang luar biasa loh dalam hal ini," atau mendengarkan keluhan mereka tanpa langsung memberikan solusi. Tanpa menunjukkan kalau mereka tidak mampu, tetapi tetap menunjukkan empati kalau perasaan mereka itu valid. Yang kedua, hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan pendidikan dan kesadaran diri. Membantu individu memahami apa itu konsep diri dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan mereka bisa menjadi langkah awal yang penting. Edukasi ini bisa dilakukan melalui konseling, seminar, atau bahkan buku pengembangan diri. Contohnya dengan mengajak mereka membaca buku seperti The Gift of Imperfection oleh Brené Brown atau mengikuti workshop tentang self-awareness dan mental health. Langkah selanjutnya mungkin dengan mengganti pola pikir negatif dengan positif atau cognitive reconstruction. Teknik ini berasal dari terapi kognitif, di mana individu diajak untuk mengenali pikiran negatif dan mengamatinya dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Seperti jika ada pikiran yang mengatakan aku selalu gagal, menjadi aku pernah gagal, tapi aku juga pernah berhasil. Atau menulis jurnal harian tentang pencapaian kecil yang telah dilakukan setiap harinya. Langkah berikutnya dengan menetapkan tujuan yang realistis dan terukur. Membantu individu menetapkan tujuan kecil yang bisa dicapai akan meningkatkan rasa percaya diri dan memperkuat konsep diri individu tersebut. Contohnya dengan menyusun rencana mingguan untuk belajar hal-hal kecil atau berolahraga ringan, dan merayakan setiap pencapaian kecil yang berhasil dilakukan sebagai bentuk penghargaan diri. Langkah kelima, yaitu dengan membangun lingkungan sosial yang mendukung. Lingkungan yang positif sangat berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas bisa menjadi sumber kekuatan yang besar. Contohnya dengan mendorong individu tersebut untuk bergabung dengan komunitas yang memiliki niat yang sama dan menghindari lingkungan toksik yang penuh dengan kritikan dan yang destruktif. Langkah keenam yaitu bisa dengan latihan mindfulness dan self-compassion. Melatih kesadaran diri dan kasih sayang terhadap diri sendiri membantu individu menerima dirinya tanpa syarat. Hal ini bisa dibantu dengan meditasi setiap paginya atau menulis afirmasi positif seperti aku layak untuk bahagia. Nah, ketika seseorang itu telah berhasil mengubah konsep diri negatifnya menjadi positif, sedikit demi sedikit, mengubah dirinya menjadi lebih positif dapat berdampak luas, dapat berdampak secara pribadi
pribadi bisa menjadi lebih percaya diri, lebih bahagia, dan lebih produktif dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dampak sosialnya bisa berupa individu itu lebih terbuka dan lebih bergaul dan mampu memberi kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan kampus, dan kehidupan kerjanya juga. Baik, sekian presentasi dengan saya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa konsep diri bukan hanya sekedar cara kita memandang diri sendiri, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam membentuk kesehatan mental dan perilaku sosial yang sehat. Dengan membangun konsep diri yang positif, melalui edukasi, dukungan sosial, dan refleksi diri, kita dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh, percaya diri, dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua.